Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Elitianisa dari PGSD kelas 3C. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur bumi, diantaranya hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet bumi. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Jadi dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Nah, menurut Panut dan kawan-kawan, tahun 2007 mengemukakan bahwa hidrosfer adalah air yang terdapat di dalam samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air di udara. Bumi memiliki banyak sekali air. Diperkirakan 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Namun, air ini tidak tersebar secara merata, melainkan lebih banyak terdapat di belahan bumi selatan dibandingkan dengan belahan bumi utara. Nah, kemudian diperkuat oleh Ruhimat dan Mustar tahun 2008 halaman 18 bahwa hidrosfer adalah lapisan air yang berada di bumi. Nah, adapun ilmu yang mempelajari tentang kondisi air permukaan dan bawah permukaan disebut hidrologi. Nah, di sini sudah terdapat gambar siklus air. Siklus air terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus pendek ini dimulai dari air laut yang terkena panas oleh sinar matahari, kemudian adanya proses kondensasi dan berubah menjadi awan hingga awan tersebut turun sebagai hujan. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang ini dimulai dari uap air, kemudian adanya proses kondensasi dan ditiup oleh angin ke daratan sehingga membentuk awan. Dari awan tersebut turun sebagai hujan, mengalir ke sungai dan kembali lagi ke lautan. Yang ketiga ada siklus panjang. Siklus panjang ini dimulai dari uap air yang kemudian ada proses kondensasi dan ditiup oleh angin ke daratan sehingga membentuk kristal-kristal es. Dari situ turun sebagai hujan es atau salju dan mengalir berbentuk es ke sungai dan kembali lagi ke lautan. Ada 4 tahapan dalam siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi ditandai dengan menguapnya air di seluruh permukaan bumi, baik itu di laut, sungai, dan danau. Yang kedua, yaitu transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang ketiga, yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan yang disebabkan adanya pendinginan atmosfer. Yang terakhir, yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan sesuatu yang berbentuk cairan yang berasal dari atmosfer, kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. Menurut Ruhimat dan Mustar tahun 2008 dikutip halaman 18 mengemukakan bahwa bentuk-bentuk perairan diantaranya yang pertama sungai. Sungai yaitu massa air tawar yang mengalir secara alami dari sumber air sampai ke muara. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibagi menjadi 3, yaitu sungai hujan, sungai geyser, dan sungai campuran. Yang kedua ada danau. Danau yaitu massa air yang berada di suatu cekungan yang terdapat di daratan. Berdasarkan terjadinya, danau dibedakan menjadi 5 macam, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau karst, danau glasial, dan danau buatan. Selanjutnya ada rawa. Rawa yaitu ruang yang selalu digenangi air secara alami karena sistem pelepasan air yang jelek atau karena letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Selanjutnya ada air tanah. Air tanah yaitu massa air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh. Dan yang terakhir ada lautan. Laut yaitu kolam air asin yang lebih kecil dibandingkan dengan samudra. Laut berada di sekitar benua atau daratan. Kedalamannya relatif dangkal dan umumnya merupakan perairan kelanjutan, paparan kontinen atau benua. Laut menurut letaknya
dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Menurut Hartono, tahun 2007 mengemukakan bahwa atmosfer berasal dari kata amos yang berarti uap dan spira yang berarti bola bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai unsur. Nah, kemudian diperkuat oleh Petty tahun 2008 bahwa atmosfer tidak jauh berbeda dengan lautan yang membungkus permukaan bumi. Keduanya merupakan fluida yang membungkus permukaan bumi dan terikat secara gravitasi. Perbedaan yang mendasar antara atmosfer dan lautan adalah bahwa atmosfer merupakan campuran gas yang dapat dikompresi atau ekspansi, sedangkan lautan berisi cairan yang relatif tidak terkompresi. Kemampuan kompresi dan ekspansi atmosfer secara substansial dipengaruhi oleh tekanan, menyebabkan berbagai fenomena atmosfer seperti angin, mendung, iklim, cuaca, dan sebagainya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan beberapa di lapisan terluar. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari gangguan benda-benda angkasa dan radiasi sinar matahari. Akibat yang ditimbulkan jika tidak adanya lapisan atmosfer yang melindungi bumi, maka bumi akan bolong akibat tertabrak benda ruang angkasa, misalnya meteor. Suhu yang terjadi di bumi akan sangat ekstrim antara pagi dan malam hari. Menurut penelitian para ahli, ketebalan lapisan atmosfer ini mencapai 1000 km yang diukur dari atas permukaan laut. Selain ketebalannya yang besar, lapisan ini juga memiliki berat 6 miliar ton. Atmosfer memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Yang keempat, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini sudah terdapat gambar lapisan atmosfer. Yang pertama ada lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi dengan jarak 8-14 km dari permukaan bumi. Yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer batas lapisannya hingga ketinggian 50 km dengan ketebalan 35 km. Yang ketiga ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer posisinya berada di tengah dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50-85 km. Yang selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer merupakan lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan 513 km. Selanjutnya ada lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang terakhir yaitu ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang paling tebal dan letaknya paling luar. Menurut Karim S. dan kawan-kawan, tahun 2008 dikutip halaman 161 mengemukakan bahwa magnet adalah suatu benda yang memiliki sifat dapat menarik benda magnetik. Lalu menurut Zubaidah S. dan kawan-kawan, tahun 2018 dikutip halaman 19 mengemukakan bahwa bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Kemudian menurut Indrat Mokope dan kawan-kawan tahun 2009 dikutip halaman 155 mengemukakan bahwa medan magnet adalah medan di mana dapat dideteksi distribusi gaya magnet.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa medan magnet adalah ruang yang mengelilingi magnet di mana magnet masih memiliki efeknya. Kekuatannya bervariasi tergantung pada jaraknya, yaitu medan magnet pada suatu titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari magnet. Arus mengalir melalui sepotong kawat membentuk suatu medan magnet di sekeliling kawat. Medan tersebut terorientasi menurut aturan tangan kanan. Namun dengan perbedaan bentuk dari kawat yang dialiri arus listrik, maka akan berbeda arah dari medan magnetnya. Yang pertama, medan magnet oleh kawat lurus. Kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus, ibu jari merupakan arah arus listrik, sementara keempat jarinya merupakan arah medan magnet. Yang kedua, medan magnet oleh kawat melingkar. Nah, kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar berarus, ibu jari merupakan arah medan magnet, sementara keempat jari yang melingkar merupakan arah arus listrik. Yang terakhir, medan magnet oleh solenoida. Nah, kaidah tangan kanan untuk solenoida berarus, ibu jari merupakan arah arus listrik, sementara keempat jari yang melingkar merupakan arah medan magnet. Sudut deklinasi dan inklinasi. Sudut deklinasi merupakan sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet, sedangkan inklinasi merupakan sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal. Nah, menurut Jubaidah S. dan kawan-kawan, tahun 2018 dikutip halaman 19 mengatakan bahwa ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk suatu sudut dengan horizontal permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Kemudian diperkuat oleh Widodo T dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 176 mengatakan bahwa arah garis gaya magnet bumi tidak berimpitan arahnya dengan arah utara selatan. Penyimpangan arah utara selatan yang sebenarnya disebut deklinasi. Arah garis-garis gaya magnet bumi ternyata tidak sejajar dengan permukaan bumi. Sudut yang dibentuk oleh magnet itu dengan garis mendatar disebut inklinasi. Ada beberapa manfaat medan magnet bumi. Yang pertama, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan seperti burung, ikan salmon, penyu, lobster laut, dan lobster doi. Yang kedua yaitu sebagai petunjuk arah mata angin atau kompas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.